Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dan huruf Syawal terakhir ditutup dengan lam. Shin syarafatun, waw wiqayatun, alif ulfatun, dan lam mempunyai makna kata ulama lutfatun. Apa arti lutfatun? Lutfatun artinya kelembutan. Bulan Syawal ini bulan kelembutan. Hati kita yang kasar, hati kita yang keras, ketika datang bulan Syawal, ketika datang Idul Fitri, maka hati kita menjadi lembut. Kenapa lembut? Karena kita saling memaafkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin bo. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aydan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, wabil khusus guru-guru tercinta kita, Bapak Ustadz Abdurrahman, Ketua DMI kita tercinta, dan beserta para asatidz yang lainnya, wabil khususil khusus Ketua DKM Masjid Al Barokah Bapak Ustadz Haji Ahmad Khaidir beserta jajaran pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengembannya. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan terus memakmurkan masjid tercinta kita li'illahi li kalimatillah tanpa mengenal lelah. Amin ya robbal. Ketua RW beserta staf-stafnya, Ketua RT beserta staf-stafnya, dan segenap para jamaah Masjid Al Barokah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini, tepatnya di bulan Syawal, kita mengadakan halal bil halal. Luar biasa bulan Syawal ini. Pantas kata ulama, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'ati tazid. Bukanlah hari raya itu dengan pakaian yang baru, bukanlah hari raya itu dengan koko yang baru, bukanlah hari raya itu dengan jilbab yang baru, bukanlah hari raya itu dengan sarung yang baru. Tapi hakikatnya hari raya Idul Fitri itu liman ta'ati tazid, untuk seorang hamba yang taat bertambah kepada Allah Subhanahu. Taatnya bertambah, itulah hari raya yang kita rayakan. Kenapa? Karena jatuhnya hari raya itu di bulan Syawal, dan Syawal artinya tidak lain adalah peningkatan alias penambahan. Untuk itu ulama mendefinisikan makna Syawal. Kenapa Idul Fitri datangnya di bulan Syawal?
karena Syawal hurufnya ada 4. Yang pertama shin, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat ditutup dengan lam. Shin, waw, alif, dan lam. Shin mempunyai makna syarafatun. Syarafatun mempunyai arti kemuliaan. Seorang hamba ketika datang bulan Syawal, seorang hamba ketika datang Idul Fitri, Allah akan muliakan. Tidak lain adalah seorang hamba tersebut ketika beres Ramadan 1 tahun, 1 bulan lamanya kita berpuasa, siang menahan lapar dan dahaga, malam tarawih bersama. Ketika datang Idul Fitri, maka seorang hamba Allah muliakan dengan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kayaumi waladathu ummuh, bagaikan bayi baru lahir dalam kandungan ibunya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang kedua, Syawal mempunyai makna diiringi dengan huruf waw. Waw mempunyai arti dan makna wiqayatun. Shin syarafatun, waw wiqayatun. Wiqayatun mempunyai arti pemeliharaan. Bulan Syawal ini hadirin, bulan pemeliharaan. Pemeliharaan apa ibu-ibu? Tidak lain adalah pemeliharaan silaturahim. Banyak yang ngebelain pulang kampung, banyak yang ngebelain macet di jalan, banyak yang ngebelain antri di kapal laut, antri di pesawat. Tidak lain adalah semata-mata tujuannya untuk memelihara silaturahim. Mammasya biziyaratil walidayhi, barang siapa yang berjalan untuk silaturahim kepada kedua orang tuanya, ataupun di kampungnya orang tuanya masih ada, ayah dan bundanya masih hidup, dia pulang kampung sebelum lebaran, maka perjalanannya, kata baginda Nabi, bikulli khitwatin, setiap langkah kakinya, kana bikulli mi'ati hasanatin, Allah berikan ganjaran pahala 100 kebaikan. Wa maha anhu mi'ati sayyiatin, Allah hapus 100 kesalahan. Wa rafa'alahu mi'ati darajatin, dan Allah akan angkat 100 tingkatan derajat. Amin ya robbal. Pantes kata baginda Nabi, Pak, man amana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, hari akhir, maka seorang hamba itu falyasil rahimah, selalu merajut tali silaturahmi. Isnani la yangdurullaha yaumil qiyamah, 2 golongan yang kagak pernah dilihat oleh Allah di hari kiamat. Di antaranya 2 golongan tersebut enggak ditoel sama Allah, enggak dilirik sama Allah, dicuekin sama Allah,
di hari kiamat kelak nantinya tidak lain adalah golongan tersebut. Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang selalu memutuskan tali silaturahmi, wajarus su, dan orang yang jelek sama tetangga. Pak, mau dimakan jeruknya. Momen halal bil halal ini momen silaturahim, merajut tali penyambung kasih sayang. Kalau kita mutusin, kata baginda Nabi, di akhirat kelak nantinya, di yaumul kiamah, Allah enggak lihat, Allah enggak toel-toel, Bu. Plus yang kedua, wajarus su'i, orang yang jelek sama tetangga. Tetangga senang, kita yang bengek. Tetangga beli kulkas, kita yang panas. Tetangga ngecat rumah, kita yang gerah. Tetangga beli parabola, kita beli paramek. Tetangga senang, di jalan pinus ucapkan alhamdulillah ya Pak. Padahal baru kemarin doang pindah tetangga kita, berkah bener rizkinya, udah kebeli mobil mewah. Bersyukur ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan. Gara-gara tetangga beli mobil mewah, kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau kagak insya. Jangan jelek ke tetangga, Bu. Assalamualaikum. Harus palyuh sinjaroh, harus baik-baik sama tetangga. Plus pal yasil rahimah, harus tali silaturahim sambungin. Kata baginda Nabi, as-silaturahmi tazdidul iman. Silaturahim itu bakal nambah iman. Bapak datang ke Masjid Al-Barokah, ada tausiah, pasti nambah iman. Amin. Dan yang kedua, tasdidur rizki. Silaturahim itu nambah rizki. Baru duduk manis doang udah ada pisang dan jeruk. Yang paling depan disediain anggur. Insya Allah Kiai pulang, Pak Ustadz Haidir nyiapin anak itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Yang kedua, wiqayatun. Berikutnya hadirin wal hadirah rahimakumullah, Syawal tersebut diiringi dengan huruf alif, shin syarafatun, waw wiqayatun. Alif tidak lain adalah ulfatun. Apa itu makna ulfatun? Ulfatun mempunyai makna persaudaraan. Bulan Syawal adalah bulan persaudaraan. Kenapa disebut bulan persaudaraan? Karena bulan ini yang biasanya marah jadi ramah. Karena bulan ini yang biasanya mencerca jadi mencinta. Karena bulan ini yang tadinya memukul jadi merangkul. Betul? Pantas kata Allah diperintahkan dalam Al-Quran. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
medok. Bu, nyaut atuh, Bu. Biasanya Pak, kalau yang jawab Allah dan paling kompak itu ibu-ibu. Di mana-mana pengajian yang paling kompak ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu. Kurang pengajian bulanan paling kompak ibu. Pengajian muludan paling kompak ibu. Pengajian rajaban yang paling kompak ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak ibu. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya robbal. Siap kompak al barokah, siap kompak Bu, siap kompak al barokah Pak, siap kompak al barokah, siap. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Enak suaranya Pak, enak. Enak gak suaranya? Alhamdulillah. Gini-gini saya juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka berbaik-baiklah kalian semua. Baina akhwaikum, di antara saudara kalian. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayangnya. Insya amin ya robbal. Walaupun banyak perbedaan, Lebaran kemarin ada yang Jumat, ada yang Sabtu, cari persamaannya, betul? Ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan itu yang namanya umat menjadi rahmat. Menjadi rahmat bagi kita semua. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan yang lainnya bersaudara. Fa aslihu, maka berbaik-baiklah kalian semua. Baina akhwaikum, di antara saudaramu. Wattaqullaha, dan takutlah kalian semua kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayangnya. Lebaran beda, jangan pada ngasah golok Pak. Yang Jumat ngasah pedang, yang Sabtu ngasah golok. Awas, perbedaan itu rahmah. Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan itu beda. Bapak Ustadz Ahmad Haidir dan pengurus ngebangun masjid, kan ini dari yang beda, betul? Apakah masjid terbuat dari hebel semua? Karena berbeda maka jadi ini masjid begitu indah. Alhamdulillah. Masjid bukan terbuat dari hebel,
tapi juga dari hebel plus pasir, dari pasir plus semen. Itulah perbedaan. Maka kata ulama, ikhtilaful ummah rahmatun, perbedaan umat itu menjadi rahmat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dan huruf Syawal terakhir ditutup dengan lam. Shin syarafatun, waw wiqayatun, alif ulfatun, dan lam mempunyai makna kata ulama lutfatun. Apa arti lutfatun? Lutfatun artinya kelembutan. Bulan Syawal ini bulan kelembutan. Hati kita yang kasar, hati kita yang keras, ketika datang bulan Syawal, ketika datang Idul Fitri, maka hati kita menjadi lembut. Kenapa lembut? Karena kita saling memaafkan. Alhamdulillah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan antar sesama dan berbuat baik kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin ya robbal. Saya cerita sedikit sebelum nanti dilanjutkan sama ketua DMI. Bu, saya khutbah Idul Fitri di Masjid Raya Al-A'zam, masjid kebanggaan kita. Saya jelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Lais As-Samarqandi, dikuatkan dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan. Ada 3 amin baginda Nabi ketika naik mihrab, ketika naik mimbar mau melangsungkan khutbah Idul Fitri. Ketika naik Rasul ke mimbar pertama atau ke tangga pertama, Rasul ucapkan amin. Naik lagi ke tangga kedua, Rasul ucapkan amin. Naik lagi ke tangga ketiga, Rasul ucapkan amin. Maka sahabat Rasul langsung mengucap. Mu'adz bin Jabal mengatakan setelah khutbah Rasul Idul Fitri, ya Rasulullah, apa hikmah engkau amin 3 kali? Siapa yang engkau dengarkan doanya itu sampai-sampai engkau sebut amin 3 kali? Maka Rasul menjawab, wahai para sahabatku, aku mendengar doa malaikat Jibril. Doa yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa seseorang walaupun siang menahan lapar dan dahaga, malam tarawih bersama, kalau seorang anak tersebut masih durhaka kepada orang tua. Amin. Bu, anak kita didik yang benar. Bu, anak kita didik yang benar. Bu, ibu madrasatul ula, ibu pertama sekali madrasahnya sebelum sekolah, sebelum pesantren. Didik anak kita yang benar supaya bisa bakti kepada orang tua. Bu, zaman sekarang zamannya IT. Anak kita demen ke handphone, anak kita demen ke HP,
Akhirnya panggilan ke orang tua pun beda, Pak. Manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap. Datang uaknya wakap. Beres COVID-19 2,5 tahun, cek anak kita udah bisa ngaji apa. Sebab kalau ilmu Quran sudah ada di otak, insya Allah akhlak mulia kepada orang tua. Amin. Ilmu Quran sudah ada di kolbu, insya Allah akhlakul karimah terpancarkan kepada anak kita. Amin. Cek anak kita udah bisa apa. Neng, iya mama, udah ngaji di Al-Barokah sampai di mana? Ayat-ayat pendek mama. Coba atuh mama pengen tes. Lanjutkan ayat berikut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ih mama, itu Quran surah Al-Qari'ah. Pinterna. Coba lanjutkan ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anaknya satu-satunya pinter ayat-ayat pendek, hafal Quran surah Al-Qari'ah. Kucurlah air mata orang tua. Hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya. Baiti jannate, rumahku adalah surgaku. Amin. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan yang kedua, ketika Rasul naik ke tangga mimbar yang kedua, Rasul pun mengucapkan amin. Maka ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, amin yang kedua itu doa malaikat Jibril tentang apa? Maka Rasul menjawab, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa seseorang kemarin, walaupun siang menahan lapar dan dahaga, malam taraweh bersama, jika seorang istri masih durhaka kepada suami. Bu, jangan protes. Nggak ada hadisnya suami durhaka kepada istri. Yang ada istri durhaka kepada suami, Pak. Sebab istri dibawa sama suami. Istri dibawa sama suami. Istri masuk surga aman, suami masuk neraka udah nggak dibawa ke surga. Tapi istri masuk neraka, suami masuk surga, suami dibawa ke neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu wahai sang suami, dan keluargamu diantaranya istri dan anak dari siksaan api neraka.
Siti Mutiah bu saking taatnya kepada suami, datanglah Siti Fatimah. Tapi sebelumnya dititipkan dulu sama suami tercintanya. Wahai Siti Mutiah istriku, jangan masuki laki-laki ke dalam rumah. Akhirnya besoknya suaminya kerja, datanglah yang namanya Siti Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Putri Rasulullah, silakan masuk, silakan masuk. Ternyata di belakang Siti Fatimah ada Hasan. Maka pas mau masuk ke ruang tamu, ditutup, Pak. Mohon maaf, ribuan maaf. Wahai Siti Fatimah, saya tidak bisa mempersilahkan engkau duduk. Kenapa? Karena engkau membawa Hasan. Kata Siti Fatimah, wahai Siti Mutiah, Hasan ini masih anak-anak. Hasan ini belum balik, masa nggak boleh masuk? Jawab Siti Mutiah, wahai Siti Fatimah, amanah suami saya, jangan masuki laki-laki ke dalam rumah. Memang Hasan ini masih kecil, memang Hasan ini belum balik, tapi Hasan jenisnya adalah laki-laki. Untuk itu besok lagi aja ke rumah saya, malam saya mau izin dulu ke suami. Masya Allah, malamnya izin. Kata suaminya, saya izinin Hasan masuk ke rumah. Pas besok datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Fatimah ayo masuk. Hasan ayo masuk. Nggak taunya Husain ngintilin di belakang. Namanya adenya ngikutin. Apa yang terjadi? Di stop lagi, nggak boleh duduk di ruang tamu. Karena apa? Karena yang didaftar izin saya adalah Hasan. Husain mah nggak termasuk daftar izin saya. Tuh hebatnya istri yang soleha, yang taat kepada suami. Kita mah Masya Allah Pak, ibu-ibu terutama, tukang gas aja main masuk aja ke dapur. Pasang gas, Maka untuk itu hadirah rahimakumullah, kita pengen kita masuk ke dalam golongan istri yang soleha, tidak termasuk golongan istri yang durhaka, servis yang memuaskan. Amin ya robbal. Kata kitab Uqudul Lijen karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kewajiban istri yang solehah itu ada 3. Di antaranya inna dzarta ilaiha syarratka, jika ketemu suami indah dipandang mata, enak dilihat kapanpun juga. Jangan ini mah dilihat oleh suami enaknya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, pertemuan kita pada siang kali ini, doanya malaikat Jibril yang ketiga. Doanya malaikat Jibril yang ketiga di tangga mihrab Rasulullah tidak lain adalah kata malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah seseorang walaupun di bulan Ramadan kemarin siang menahan lapar dan dahaga, malam taraweh bersama, jika seseorang tersebut tidak memaafkan antar sesama. Minta maaf itu mudah, tapi memaafkan itu susah. Bu,
Minta maaf itu mudah, tapi memaafkan itu susah. Malah minta maaf itu ada riaknya sedikit, Pak. Mentang-mentang pulang umroh, beli emas di Mekah, akhirnya minal aidinnya rada beda. Minal aidinnya kayak main rebana. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maksudnya apa? Gelang gua gede amat, tolong ngeliatin najis lalala. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan. Qori tadi bilang dalam Quran surah Ali Imran ayat 135, ayat 134, wal 'afina 'anin nas, ayatnya memaafkan, bukan minta maaf. Bukan wal 'afu tapi wal 'afi. Wal 'afu artinya memaafkan, tapi minta maaf beda dengan memaafkan. Memaafkan langsung dari hati datangnya. Insya mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kekhilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.